Daya 65 jadi kebakaran di Ledjen Suprapto Blok A. Selasa 9 Desember 2025. Ya, ada beberapa orang yang Daya 65 jadi kebakaran di Ledjen Suprapto Blok. Saudara, kebakaran terjadi di gedung penjualan pesawat tanpa awak atau drone di Jalan Ledjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Dalam kebakaran ada beberapa orang terjebak dalam gedung. Proses penyelamatan pun berlangsung dramatis. Asap tebal membumbung tinggi pada sebuah gedung berlantai 6. Petugas bersama warga bahu-membahu berusaha memadamkan api yang diduga berasal dari lantai 1 yang dengan cepat merambat ke seluruh area gedung. Sejumlah karyawan berusaha menyelamatkan diri hingga ke lantai paling atas gedung dan berusaha meminta pertolongan. Ada beberapa karyawan yang dikabarkan terjebak dan berusaha diselamatkan menggunakan tali darurat dari lantai atas gedung hingga ke bawah. Di Ledjen Suprapto Blok. Ada sebanyak 29 unit pemadam kebakaran, saudara, yang diturunkan. Polres Metro Jakarta Pusat menyatakan sekitar 20 lebih korban meninggal. Seluruhnya langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri. Kini tim gabungan tengah fokus melakukan evakuasi terhadap korban yang masih terjebak di lantai 6 gedung. Rumah Sakit Polri Kramat Jati terus menerima jenazah korban kebakaran gedung di Kemayoran, Jakarta Pusat. Hingga Selasa sore, sudah 21 kantong jenazah diantar ke RS Polri dan akan langsung diidentifikasi. Proses evakuasi masih berlangsung. Tadi Kapolres Jakarta Pusat menyampaikan lantai 3 dan lantai 21 kantong jenazah itu dibawa satu persatu menggunakan ambulans. Rumah sakit masih menunggu surat dari kepolisian sebelum melakukan otopsi dan identifikasi. Selain itu, pihak rumah sakit juga mempersilahkan masyarakat yang merasa anggota keluarganya menjadi korban untuk mengecek rumah sakit. Namun RS Polri menyatakan siap untuk melakukan identifikasi jenazah. Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri telah menerima 21 kantong jenazah. Adapun keluarga yang merasa kehilangan keluarga bisa melapor ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Tim kita sudah siap bahwa tim antemortem, tim postmortem, tim DNA, dan kita sudah kerjasama dengan UI juga, kita sudah koordinasi dengan UI maupun Inavis. Saat ini kita sudah bergabung dengan dua jurnalis Kompas TV. Ada Zevanya Situmeang dan juru kamera Ian Faris di lokasi kejadian kebakaran. Dan ada juga Fedriska Ananda dan juru kamera Bondan Wicaksono. Kita ke Zevanya dulu. Zevanya, jadi update terkini sudah ada korban berapa banyak yang ditemukan oleh tim gabungan di sana? Ya, update terakhir Cindy dan juga saudara tadi disampaikan langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Sutatyo, ini menyebut ada 22 korban meninggal dunia yang sudah berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana 7 diantaranya ini adalah laki-laki dan 15
Di antaranya ini adalah perempuan, di mana salah satunya ini adalah ibu hamil. Tadi dinyatakan bahwa proses evakuasi sudah selesai dilakukan, di mana saat ini dari Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Polres Metro Jakarta Pusat ini tengah melakukan olah TKP untuk melakukan penyisiran kedua kalinya atau double check begitu ya, memastikan bahwa kondisi sudah benar-benar kondusif, sudah tidak ada lagi korban begitu. Ini memastikan kembali, dan tadi kami juga mengkonfirmasi bahwa api juga memang sudah sepenuhnya padam, sudah tidak ada lagi api-api kecil yang menyala begitu, di mana saat ini fokusnya adalah untuk double check atau penyisiran kembali. Tadi juga alat-alat sudah dilakukan perapihan oleh petugas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta. Apel selesai bertugas juga tadi sudah dilakukan, sehingga saat ini dari Gulkarmat DKI Jakarta ini akan kembali ke markasnya masing-masing begitu. Dan saat ini tadi disampaikan juga pernyataan terakhir dari Kadis Gulkarmat DKI Jakarta Bayu Megantara bahwa ada korban yang selamat juga yang sudah diselamatkan, yakni ada 19 orang, di mana rata-rata korban yang selamat ini tidak ada mengalami luka bakar, tapi memang mengalami luka-luka seperti terkena serpihan material yang berjatuhan, kemudian juga mengalami sesak begitu ya hingga lemas. Namun ini juga sudah diamankan, dibawa langsung ke rumah sakit begitu. Kemudian tadi kami juga bertanya, ini rata-rata memang korban paling banyak ditemukan di area lantai 3 dan 5 begitu ya, di mana api atau kebakaran ini hanya terjadi di lantai dasar sebenarnya. Tapi karena areanya begitu sempit dan tidak ada susah begitu ya untuk turun ke bawah karena area dasar yang kebakaran, sehingga para korban yang berada di atas, lantai atas ini tidak bisa mengevakuasi diri keluar dari gedung. Sehingga rata-rata korban yang meninggal ini dikatakan kemungkinan dikarenakan kehabisan oksigen karena asap yang begitu pekat begitu ya, menguasai area lantai 3 sampai dengan 6 ke atas. Demikian Cindy terkait dengan penyebab juga tadi disampaikan ini dugaan sementara karena ledakan baterai yang ada di area lantai dasar, tapi ini masih dalam proses penyelidikan juga. Tadi dikatakan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan ini masih akan dilakukan penyelidikan lebih dalam terkait penyebab dari kebakaran yang terjadi di gedung drone ini. Zevanya, kalau begitu ketika sudah selesai pemadaman, saat ini yang akan dilakukan selanjutnya apa? Apakah olah TKP dan bisa dipastikan tidak ada korban lagi yang masih terjebak? Ya, Cindy, saat ini Polres Metro Jakarta Selatan, Jakarta Pusat maksud kami, bersama dengan Gulkarmat DKI Jakarta ini masih sedang melakukan olah TKP di dalam dilakukan double check penyisiran kembali untuk memastikan sudah benar-benar tidak ada korban lagi yang harus dievakuasi. Karena tadi penyampaian terakhir ini Kapolres begitu juga dengan dari Kadis Gulkarmat DKI Jakarta menyebut total yang sudah final begitu ya, korban ini ditemukan ada sebanyak 22 orang, di mana 7 diantaranya ini adalah laki-laki dan 15 diantaranya ini adalah perempuan. Dan rata-rata memang korban ini meninggal dikarenakan kehabisan oksigen karena tidak bisa bernafas akibat asap yang begitu pekat di area lantai 3 hingga lantai 5 ke atas. Dan ledakan atau kebakaran ini terjadi di area lantai dasar. Tadi juga dikatakan ada satu korban yang ditemukan di lantai dasar begitu ya, di area kebakaran. Sehingga memang saat ini dari petugas masih melakukan penyisiran kembali untuk memastikan sudah benar-benar tidak ada korban. Tadi juga disampaikan ada beberapa petugas yang mengalami luka-luka juga, seperti dari tim Gulkarmat ada yang terkena serpihan material yang jatuh, begitu tadi dari pihak polisi juga ada yang sedikit luka-luka tapi sudah langsung ditangani untuk dilakukan pemulihan. Kembali ke studio, Cindy. Oke, dari TKP kita bergeser ke RS Polri. Fedriska, kalau tadi disampaikan ada 22 jenazah. Kalau di RS Polri sudah berapa yang tiba di sana? Apakah identifikasi juga sudah dilakukan? ...22 jenazah berhasil dievakuasi dari kebakaran gedung drone. Diinformasikan tadi sebagiannya adalah wanita, ada pula ibu hamil yang sudah berhasil dievakuasi. Sisanya juga ada yang laki-laki. Setelah dievakuasi dari gedung yang terbakar ini,
Para jenazah kemudian nanti akan dibawa ke RS Polri untuk proses otopsi dan identifikasi. Dugaan penyebab kebakaran masih didalami, olah TKP juga akan dilanjutkan, tapi dugaan sementara adalah ledakan dari salah satu baterai. Informasi dari jurnalis Kompas TV di lapangan, kebakaran terjadi di lantai 1 yang menyebabkan korban lainnya kesulitan untuk melarikan diri. Kita sapa lagi jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda di RS Polri. Fedriska. Ya, Cindy. Oke, Fedriska, dari 22 korban yang meninggal dunia, jenazah yang sudah dibawa ke RS Polri, dan apakah sudah ada yang diidentifikasi juga? Saat ini dari RS Polri masih menunggu terkait dengan surat permohonan proses identifikasi dan juga otopsi dari penyidik Polres Metro Jakarta Pusat. Karena tadi seperti disampaikan oleh Kepala Rumah Sakit RS Polri, disampaikan bahwa mereka belum bisa membuka ataupun melakukan proses identifikasi jika belum ada surat permohonan identifikasi dari penyidik. Jadi memang saat ini meski beberapa saat waktu lalu baru saja tiba satu jenazah laginya, artinya sudah 22 kantung jenazah yang diterima oleh RS Polri, namun memang belum dapat dilakukan pemeriksaan karena masih menunggu terkait dengan surat permohonan pemeriksaan dari penyidik Polres Jakarta Pusat. Tadi seperti yang saya katakan sendiri sudah 22 jenazah yang sudah diterima oleh RS Polri. Bagaimana kemudian terkait dengan proses yang akan dilakukan selanjutnya adalah melakukan proses identifikasi, di mana proses identifikasi ini tim dokter dari RS Polri harus mencocokkan terkait dengan data antemortem dari para korban ini dan kemudian dicocokkan dengan jenazah yang diterima. Jadi memang tadi kami juga pantau begitu ya, dari pihak keluarga juga sudah datang untuk memberikan ataupun membawa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan informasi para korban seperti foto yang memang menerangkan wajah dengan jelas, kemudian struktur gigi dan kemudian sidik jari. Jadi memang data-data ini sudah dikumpulkan oleh tim DPI Polres ataupun tim DPI RS Polri untuk dapat dilakukan pencocokan dengan jenazah yang sudah terima. Tadi informasi yang kami dapatkan dari yang akan diserahkan untuk melakukan pemeriksaan untuk dapat melakukan serangkaian pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap ke-22 jenazah yang sudah diterima di RS Polri saat ini. Jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan Bondan Wicaksono dari RS Polri. Sebelumnya ada Zevanya Situmeyang dan Ian Faris dari TKP. Tetap berhati-hati teman-teman. Terima kasih atas laporan Anda.